Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Miftahul Ula Anzalina Febrianti dengan NIM 24050110010. Aku dari kelas statistik 2B. Jadi di sini aku akan membuat video tutorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di sini ada 4 pengujian. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas itu berguna mengetahui ketepatan dan kecermatan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Yang kedua yaitu rehabilitas. Uji rehabilitas itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur atau kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Yang ketiga yaitu ada uji asumsi klasik. Di sini aku akan membahas 3 pengujian. Yang pertama dari uji asumsi klasik itu saya akan menguji uji linearitas dengan komparmin. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas dengan Gleiser. Yang ketiga yaitu uji normalitas dengan Kolmogorov atau Siminov test. Yang keempat yaitu regresi linier berganda. Di sini regresi linier berganda itu digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk melihat arah hubungan serta besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Di sini hipotesisnya yaitu H0-nya yaitu frugal living tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness, sedangkan H1-nya yaitu frugal living berpengaruh signifikan terhadap happiness. Baik, selanjutnya kita langsung saja untuk mempraktekkan membuat video tutorialnya. Baik, langsung saja di sini kita akan mengujian yang pertama yaitu uji validitas. Tata caranya yaitu yang pertama kita buka SPSS-nya. Ini sudah ada data yang telah ditambahkan. Jadi, yang pertama kita klik analyze, yang kedua correlate, terus bivariate. Nah, di sini kita harus memasukkan per variabelnya ya. Perlu diketahui ya teman-teman, kalau kita menguji validitas, di sini kita harus menyertakan setiap variabelnya plus total dari variabelnya tersebut. Terus kita oke saja. Kita lanjut variabel berikutnya.
Nah, jadi ini ya teman-teman, hasil dari uji validitas. Selanjutnya kita akan uh, untuk pengujian yang kedua, yaitu kita mencari dari uji reabilitas. Kita kembali ke variable data view. Untuk uji reliabilitas, kita klik analyze, scale, terus reliabilitas analisis. Kita masukkan untuk uji reliabilitas, kita masukkan per variabel, tetapi kita tidak perlu memasukkan jumlah dari variabelnya ya teman-teman. Terus kita klik statistik. Pada kolom descriptive for, kita centang scale if item delete, lalu kita continue dan OK. Kalau sudah, kita ulangi untuk variabel berikutnya ya teman-teman. Scale reliability. Pastikan scale if item delete-nya sudah dicentang. Klik OK. Scale, reliability analyze. Kalau sudah, ini outputnya. Kita langsung tutorialnya aja, nanti saya akan jelaskan analisisnya dan hasil dan analisisnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu saya memakai langkah uji linearitas dengan compare min. Yang pertama kita klik analyze, compare means, terus kita masukkan jumlah dari data variabel dari dependennya.
Baik, langsung saja kita masukkan dependennya. Kita di sini dependennya yaitu H. Sedangkan pada independennya yaitu FL, M, dan FBB. Terus kita klik option. Kita centang pada statistik for first layer pada ANOVA table and eta. Lalu kita klik continue. Dan kita klik OK. Jadi ini outputnya, hasil outputnya. Untuk pengujian yang kedua, yaitu kita kembali ke variable view-nya. Yang pertama kita klik analyze. Ini langkah yang ketiga ya teman-teman, yaitu pada asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas dengan Greiser. Yang pertama kita klik analyze, regression linear. Klik save. Kita centang undo standardize pada menu residual. Lalu kita klik continue. Jadi ini dependennya yaitu tetap H. Lalu independennya yaitu FL, M, dan FBB. Kita klik OK. Kita kembali ke variable view dulu. Terus langkah selanjutnya yaitu kita klik menu transform. Kita klik compute variable. Pada kotak target variable kita tuliskan ABS-RES. Terus pada numeric expression-nya kita klik ABS. Lalu kita beri kurung. Kita masukkan yang unstandardized residual res 1. Kita tutup kurung, lalu kita klik OK. Kita kembali ke variable view dulu. Terus kita klik analyze, regression linear. Pada kolom dependent, kita ganti dengan ABS-RES. Kita klik save. Pada menu residual ini kita hilangkan centang unstandardized-nya. Lalu kita klik continue. Lalu kita OK.
Baik, untuk pengujian asumsi klasiknya, yang ketiga yaitu kita memakai uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Kita ke variable view dulu. Yang pertama kita klik analyze, regression linear. Kita klik save. Kita centang under standardize-nya pada menu reschedule. Kita centang. Terus kita klik continue. Oke. Kita kembali ke variable view. Selanjutnya kita klik menu analyze. Non-parametric test. Kita klik legacy dialog. Terus kita klik yang satu sampel KS ini. Kita masukkan variabel unstandardized residual ke kotak tes variable list. Pada kotak tes distribution centang normal. Ini centang normal. Pada tes variable listnya kita masukkan under standardized residual. Kita masukkan yang res 1. Lalu kita klik OK. Jadi ini hasil outputnya teman-teman. Untuk yang terakhir yaitu kita analisis regresi linear berganda. Yang pertama kita pilih menu analyze, regression linear. Pada dependent ini kita ganti dengan yang seperti awal, yaitu dependentnya kita yaitu H. Terus yang ini tetap. Pada bagian statistik kita centang estimates dan model fit. Ini sudah tercentang. Klik continue. Lalu klik OK. Jadi ini semua yaitu hasil dari kita uji tadi, teman-teman. Baik teman-teman, jadi ini hasil kita selanjutnya yaitu membaca tabel dari hasil SPSS tadi. Yang pertama pada uji validitas, kita lihat pada correlation, yaitu hasil dari uji validitas pada FL. Jadi dari output di atas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel. Jadi R tabelnya yaitu 0,1966, maka dinyatakan valid. Artinya semua item pernyataan tersebut itu dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam sebuah penelitian.
Semua item pernyataan memiliki nilai SIG lebih kecil dari 0,05, artinya dinyatakan valid, maka item-item pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam sebuah penelitian. Ini bisa kita lihat juga pada variabel M, sama variabel FWB, dan variabel H. Untuk selanjutnya yaitu pada uji reliabilitas tadi, ini hasil output dari SPSS tadi. Jadi bisa kita lihat pada Cronbach alpha. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabel reliability statistik menunjukkan nilai Cronbach alpha dari 4 item pernyataan adalah 0,851 dari ini lebih kecil dari 0,60, maka semua item pernyataan dalam kuesioner reliable. Ini pada variabel FL ya teman-teman. Selanjutnya pada variabel M, ini hasil dari outputnya. Dapat dilihat tabel reliability statistik ini menunjukkan nilai Cronbach alpha-nya dari 4 item pernyataan adalah 0,868, jadi lebih besar dari 0,60, maka semua item pernyataan dalam kuesioner ini reliable. Selanjutnya pada variabel FWB, tabel reliability statistik menunjukkan nilai Cronbach alpha dari 4 item pernyataan adalah 0,806, lebih besar dari 0,60, maka semua item pernyataan dalam kuesioner ini reliable. Yang terakhir, pada variabel H, tabel reliability statistik ini menunjukkan nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,786, itemnya 4 item, pernyataan adalah 0,786 ini lebih besar dari 0,60, maka semua item pernyataan dalam kuesioner ini reliable. Selanjutnya pada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji linearitas dengan compare mean. Hasil outputnya bisa kita lihat pada tabel ANOVA table ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan frugal living dan happiness nilai SIG-nya yaitu 0,070. Ini bisa dilihat dari deviation from linearity, maka artinya lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara tingkat frugal living dan happiness. Begitupun yang pada variabel lainnya bisa dilihat pada deviation from linearity, yaitu nilai SIG-nya 0,816 lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara tingkat minimalism dan happiness. Dan yang terakhir, ada pada variabel financial well-being dan happiness bisa dilihat nilai SIG-nya yaitu 0,043, artinya lebih besar dari 0,05. Maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara tingkat financial well-being dan happiness. Untuk selanjutnya yaitu pada hasil uji heteroskedastisitas dengan Glaser. Ini bisa kita lihat pada hasil output yaitu pada menu coefficients.
Ini bisa kita lihat pada FL-nya yaitu 1,78. Berdasarkan output di atas, nilai SIG untuk Frugal Living yaitu 0,178 dan nilai SIG. Untuk variabel motivasi belajar 0,500 karena nilai signifikan kedua variabel 0,05, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Yang terakhir yaitu pada uji asumsi klasik yang terakhir, bisa uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Bisa kita lihat pada hasil output yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi di sini bisa kita lihat pada ASYMP.SIG-nya yaitu 0,144. Jadi nilai ASYMP SIG-nya yaitu 0,144, maka artinya lebih besar dari 0,05, artinya data berdistribusi dengan normal. Pada ujian terakhir yaitu kita hasil dari regresi linier berganda, kita bisa lihat dari hasil outputnya pada model summary. Jadi nilai koefisien korelasi R-nya itu 0,550. Ini bisa kita lihat pada tabel R. Artinya ketiga variabel memiliki korelasi yang sedang. Nilai koefisiensi determinasi R-square-nya 0,303 bisa kita lihat pada tabel R-square yang berarti frugal living, minimalism, dan financial well-being secara simultan memiliki pengaruh terhadap happiness sebesar 30,3%, sedangkan sisanya yaitu 89,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak termasuk ke dalam model. Jadi dari hasil-hasil output di atas, kita bisa menyimpulkan hipotesis diterima atau ditolak. Jadi, hipotesis penelitian secara umum diterima karena pada variabel frugal living, minimalism, dan financial well-being terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel happiness, baik secara parsial maupun simultan, meskipun pada variabel financial well-being terdapat indikasi hubungan yang tidak sepenuhnya linear. Jadi, terima kasih teman-teman yang sudah melihat atau mendengarkan video tutorial SPSS tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.